keer spelen voor het nationale team van Indonesië? Ja, dat zou wel mooi zijn. Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dua rival alami musibah Timnas Indonesia arahan Sintayong makin untung. Kompetisi AFF ganggu perkembangan pemain abroad. Kiper muda berdarah Bali terbuka bela Timnas Indonesia. Dan diwawancarai media Belanda, Tom Haye mantapkan bela Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Sebagaimana diketahui saat ini Timnas Indonesia arahan Sintayong tengah bersiap diri untuk menghadapi Piala Asia 2023. Di mana di ajang tersebut skuad Garuda berada di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang laga tersebut, media asal Vietnam yakni Sohado Vien memberikan sorotan khusus untuk rivalnya yang diisi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Inggris. Ya, Timnas Jepang sejatinya diisi oleh pemain bintang yang berkarir di Eropa khususnya di Liga Inggris. Setidaknya ada 3 pemain yang sering menjadi andalan timnya tersebut. Di antaranya adalah Wataru Endo yang bermain untuk Liverpool, Takehiro Tomiyasu di Arsenal, dan Karo Mitoma yang memperkuat Brighton and Hove Albion. Dengan demikian, media asal Vietnam itu menyebut kekuatan yang dimiliki tim berjuluk Samurai Biru itu akan menjadi ancaman serius bagi Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia. Di samping itu, skuad Garuda sejatinya juga mempunyai 3 pemain yang saat ini berkarir di Liga Inggris. Ketiganya yakni Elkan Bago di Ipswich Town, Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, dan Nathan Joeon yang memperkuat Swansea City. Ketiga pemain tersebut pun berpotensi akan menjadi kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satu pemain muda Timnas Indonesia, Rafael Struijk, belakangan ini menjadi sorotan khususnya bagi supporter Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini menjadi andalan Sintayong usai menjalani proses naturalisasi pertengahan tahun 2023 ini. Tercatat Rafael Struijk sudah menjalani 4 caps di Timnas Indonesia. Sementara itu usai dirinya menjadi bagian dari Timnas Indonesia, Rafael Struijk dibanjiri pengikut di media sosialnya. Hingga berita ini dibuat, akun Instagram Rafael telah memiliki 1,2 juta pengikut. Memiliki banyak pengikut, komentar netizen selalu menghiasi kolom komentar Instagram pribadinya. Menariknya, tidak hanya untuk Struijk, sang ibu juga tidak lepas dari incaran penggemar. Struijk menjelaskan bahwa ibunya mendapatkan banyak komentar dari netizen yang menyampaikan terima kasih karena sang ibu sudah mendidik anaknya dengan baik. Di samping itu, pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa dia sebenarnya bukan sosok yang suka mengumbar kehidupan di media sosial. Namun netizen selalu meminta agar Struijk bisa mengunggah sesuatu. Tentu dengan hal tersebut diharapkan para netizen tidak terlalu mengikut campuri kehidupan sang pemain agar Rafael Struijk fokus untuk berkarir sepak bola. Sebagaimana diketahui, belakangan ini PSSI tengah gencar melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Sejatinya proses naturalisasi sendiri sudah dilakukan PSSI sejak era tahun 2010-an. Akan tetapi program naturalisasi itu semakin gencar dilakukan semenjak Timnas Indonesia dilatih Sintayong. PSSI pun fokus mengincar pemain berdarah Indonesia yang memiliki karir di Eropa. Nama-nama seperti Jordi Alba dan Sandy Walsh menjadi pemain keturunan yang menjadi awal program naturalisasi era Sintayong. Menariknya, keputusan 2 pemain itu untuk membela Timnas Indonesia ternyata mendapatkan perhatian khusus dari pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Hassani Abdul Ghani. Bahkan mantan exco PSSI itu menyebut jika ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda yang bisa masuk program naturalisasi. Sehingga ia percaya PSSI tidak akan kekurangan pemain keturunan jika masih ingin menaturalisasi pemain. PSSI saat ini sedang mengincar naturalisasi pemain keturunan yang diperuntukkan memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, mereka telah meresmikan Justin Hubner sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, PSSI sejatinya juga masih memproses 3 pemain keturunan lain seperti Jesus, Nathan Joeon, dan Ragnar Roratmangun. Khusus Ragnar, proses naturalisasinya akan dilakukan awal tahun depan. Di tengah maraknya proses perpindahan warga negaraan pemain keturunan, membuat legenda Timnas Indonesia buka suara. Dalam hal ini, Bambang Pamungkas jadinya menyetujui proses naturalisasi tersebut. Sebab tak menyalahi aturan FIFA dan beberapa negara maju pun masih menggunakan hal tersebut. Namun demikian, pria yang kini berusia 43 tahun ini pun menekankan agar PSSI untuk menyeimbangkan, yakni antara proses naturalisasi dan menjalankan pembinaan sepak bola di usia dini, agar Timnas Indonesia nantinya bisa lebih kuat lagi.
Dirinya pun yakin kekuatan timnas Indonesia akan diperhitungkan di mata dunia jika ada perpaduan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Sebagaimana diketahui, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand saat ini sedang membela tim asal Belgia yakni KMSK Deinze. Ex-pemain Persebaya itu baru bergabung dengan klub pada pertengahan musim lalu. Namun sayangnya musim ini Marcelino belum kunjung mendapatkan menit bermain bersama tim utama karena mengalami cedera. Padahal pada setengah musim awalnya bersama KMSK Deinze, Marcelino mampu mencatatkan 4 pertandingan dengan total 116 menit plus 1 gol. Kendati demikian, sang agen yakni Dusan Bogdanovic menyebut jika pemain berusia 19 tahun itu memiliki masa depan yang cerah. Agen berusia 44 tahun ini menambahkan jika Marcelino bisa bergabung di salah satu tim top Eropa. Ia meyakini jika Marcel yang berkarir di klub asal Belgia ini merupakan batu loncatan sang pemain untuk karir yang lebih baik lagi. Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan di Qatar. Jelang laga tersebut ada kabar yang kurang apik untuk dua rival timnas yakni Jepang dan Irak. Sebab kedua tim tersebut terancam tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk timnas Irak, mereka terancam kehilangan wingernya yakni Ahmed Farhan. Menurut tim medis Irak, Ahmed Farhan mengalami cedera ligamen saat memperkuat klubnya dan pemain 23 tahun itu harus menjalani operasi. Untuk timnas Jepang, mereka juga berpotensi kehilangan bek tangguhnya, yakni Takehiro Tomiyasu. Sebab dirinya dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat Arsenal kontra Wolverhampton. Isunya bek 25 tahun itu harus absen setidaknya dalam 6 pekan ke depan. Meski ini jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi Irak dan Jepang, tapi jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda diharapkan bisa memanfaatkan situasi yang dialami kedua rival tersebut. Ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain berdarah Indonesia Belanda yang dikabarkan terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Pemain tersebut ialah Jayden Seger yang berposisi sebagai penjaga gawang. Dilansir dari akun Instagram @football.indonesia, Jayden saat ini memperkuat tim U21 Vitesse. Menukil dari laman transfer market, sang pemain saat ini sudah bermain sebanyak 3 laga bersama Vitesse U21. Di samping itu, sang pemain mengaku jika ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bali dan tertarik membela timnas Indonesia. Masih berusia 18 tahun dan memiliki tinggi 187 cm, Jayden sejatinya masih memiliki potensi apik dalam karirnya nanti. Dengan begitu, beberapa supporter pun berharap agar PSSI menaturalisasi pemain agar Jayden Seger bisa menjadi kekuatan skuad Garuda. Dirinya pun bisa digunakan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Salah satu agen asal Serbia buka suara terkait kesulitan pemain Asia Tenggara yang berkarir di luar negeri, termasuk kliennya yakni Pratama Arhan. Menurut Dusan Bogdanovic, kompetisi di Asia Tenggara yang membuat pemain harus pulang pergi dari klub. Seperti contohnya gelaran SEA Games dan Piala AFF yang menjadi agenda rutin di kawasan Asia Tenggara ini, di mana gelaran tersebut di luar dari kalender FIFA, sehingga beberapa kompetisi di luar negeri masih berjalan. Sebagai contoh hal yang menimpa Pratama Arhan sendiri, ia dipanggil di SEA Games 2023 lalu dan Piala AFF 2022 tahun lalu yang membuatnya harus bolak-balik ke timnas Indonesia dan Tokyo Verde. Untuk itu, Dusan Bogdanovic berharap ke depan agenda tersebut bisa disesuaikan, walaupun tak bisa pas 100%. Bagaimanapun, pemain bisa selalu berada di klub akan mendapatkan kesempatan main yang lebih besar. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan yang saat ini sedang berkarir di Belanda. Pemain tersebut ialah Tom Haye, yang saat ini bermain untuk SC Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan neneknya. Tak sedikit supporter timnas yang berharap sang pemain bisa membela lambang Garuda di dada. Apalagi Tom Haye bermain cukup konsisten bersama dengan timnya. Musim ini saja pemain yang berposisi sebagai gelandang itu berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 13 laga bersama dengan SC Heerenveen. Tentu pengalamannya yang solid di Belanda diharapkan bisa jadi bagian penting saat berada di timnas nanti. Kini terbaru, sang pemain buka suara terkait peluangnya membela timnas Indonesia. Melalui video wawancara yang beredar, Tom Haye mengatakan jika dirinya yakin hal tersebut akan menjadi kenyataan. Dengan pernyataan pemain 28 tahun ini, para supporter timnas Indonesia pun berharap PSSI bisa segera menaturalisasi Tom Haye agar bisa menjadi bagian penting timnas Indonesia. Apalagi saat ini skuad Arhan Sintayong itu memang membutuhkan gelandang yang komplit.